Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video respon dari video yang kemarin ya. Di 3 video sebelumnya ada pertanyaan seperti gini, Bang, kalau ngecat stabilo dasarnya dikasih campuran cat stabilo gimana? Kemarin sudah saya jawab dengan cukup kata-kata ya. Sekalian di sini saya bagi tipsnya. Yang saya maksud pada jawaban saya di video kemarin itu seperti gini. Misalkan kita mau ngecat stabilo, apakah dasarnya itu bisa warna putih dicampur dengan stabilo? Ya bisa saja, tapi kan perlu banyak cat stabilo, Mas. Cat stabilo kalau ketemu warna putih itu daya campurnya itu lambat banget. Jadi tipsnya kita tetap pakai tinta. Jadi warna putih dikasih tinta. Misalkan kita hijau stabilo, mau ngaplikasikan warna hijau stabilo, berarti dasarnya putih dicampur dengan tinta warna hijau atau cat candy tone warna hijau, entah itu NC atau PU. Jadinya dasarnya supaya hampir menyamai warna yang mau kita tembak. Setelah itu kita aplikasikan warna stabilo, tentunya warnanya akan cepat naik dan daya tahannya pun juga akan lebih awet. Untuk gelap dan terangnya ya tentunya akan berpengaruh pun nggak banyak ya, sedikit aja. Ini tergantung dari jumlah campuran tinta yang kita campurkan. Oke, langsung saja pada pokok bahasan. Jadi ini kebetulan saya ngoplos warna sporty green. Jadi pengennya warna sporty green mirip halnya seperti cat aerosol di tone premium ya. Cuman customer kita menghendaki cat jenis PU. Ini cat bisa dijadikan dasar sebagai dasar warna dari warna hijau stabilo. Tapi ini pada pekerjaan kali ini memang bukan aplikasi warna stabilo atau fluoresan, memang murni atau pure pengen warna solid sporty green tapi dibuat lebih mudah lagi. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan jika kita pengen membuat warna seperti ini cukup sederhana. Misalkan teman-teman adanya cat NC ataupun cat PU ya, cukup warna yellow lemon atau kuning yellow lemon yang solid ya, dicampur dengan tinta warna hijau dan sedikit warna putih. Jadi 3 unsur cat saja yang kita gunakan, entah itu NC maupun PU. Yang penting jangan dicampur NC dicampur PU. Misalkan teman-teman hijaunya pakai NC terus kuningnya pakai PU, nggak bisa ya. Jadi PU NC. Oke, jadi mungkin teman kita sudah paham ya. Misalkan pengen aplikasi warna stabilonya lebih tahan lama lagi, triknya seperti gini. Dasarnya dibuat warna yang hampir menyerupai dengan warna stabilo. Terus pertanyaannya seperti gini, Mas, misalkan kita pengen warna pink, berarti ya teman-teman dasarnya ya harus putih dicampur dengan tinta warna merah atau candy tone warna merah sedikit supaya membentuk pink solid, kemudian baru naik warna stabilo pinknya atau fluorescent dari pinknya. Oke, berikutnya saya akan juga reaksi pada video ini, reaksi video yang kemarin. Jadi di video kemarin tuh banyak juga yang tanya. Saya usahakan pertanyaan 1x24 jam dari video yang saya upload itu langsung saya bahas ya. Saya screenshot langsung saya coba jawab. Pertanyaan pertama dari video kemarin yang sempat saya screenshot adalah tentang ini. Untuk 2 pertanyaan di atas nggak perlu saya baca ya, sudah saya jawab. Dari atas nama Solek 41 itu pakai thinner berapa, Bang? Berarti teman kita ini nggak terlalu nyimak videonya, padahal di situ jelas tulisannya. Jadi untuk clear 41 itu berapa mixing ratio thinnernya tergantung dari brand yang kita pakai. Jadi setiap brand nggak semua itu harus sama. Misalkan kita pakai clear 41 dari brand ini, mixing rasionya berapa, dari brand ini berapa, itu tergantung dari tingkat kekentalan clear yang dikeluarkan dari brand tersebut untuk clear 41. Lebih jelasnya teman-teman silahkan gali aja di video-video saya sering bahas macam-macam clear 41. Dari situ keterangan saya jelas, atau mungkin juga dari kreator lain. Berikutnya pertanyaan yang coba saya jawab dari saudara kita atas nama Haris. Cat NC bisa bertahan berapa tahun, Mas, dibandingkan cat PU? Yang saya amati untuk cat NC itu memang tingkat kemudarannya lebih cepat daripada cat jenis PU ya. Teman-teman bisa membandingkan dengan cat pabrikan atau mobil yang dikeluarkan pabrikan, kan rata-rata memang memakai cat jenis PU ya. Itu ketahanannya sampai 5 tahun, 6 tahun, bahkan bisa lebih. Tapi kalau untuk cat NC
kurang dari itu, apalagi untuk warna candy tone atau warna fluorescent stabilo itu yang saya amati 6 bulan saja kalau sering kena panas hujan untuk cat jenis NC yang warna candy tone itu sudah pudar. Terus sudah dibantu jawab dengan teman kita di sini, Mas siapa ini? Perdana Adi Nugroho. Mas, terima kasih ya sudah jawab pertanyaannya. Sedikit yang akan saya tambahkan di sini adalah teman-teman jangan sampai salah paham ya. Ketika teman-teman mungkin memakai cat jenis NC dengan clear yang mungkin sudah spesifikasinya clear yang HS atau clear yang kasta tertinggi ya, untuk tingkat kepudaran warna itu tetap akan nggak ada pengaruhnya. Maksud saya seperti gini, misalkan kita pakai cat NC warna candy tone yang anggap aja yang gampang pudar itu kan warna candy tone atau warna stabilo ya, terus atasnya kita cover dengan clear yang tipe HS, PU2K yang tipe HS misalkan, itu tingkat kepudaran warna candy tone-nya tidak akan berpengaruh pada clear apa yang kita lapiskan di atasnya, karena sifat clear ini kan ngover ya atau melindungi dari cuaca, sedangkan sifat dari cat ini kan cuma tinta. Mungkin teman-teman bisa menjumpai kejadian seperti gini, clearnya masih mengkilap tapi tintanya sudah pudar. Jadi yang saya maksud seperti itu. Jadi usahakan misalkan teman-teman pakai clear yang bagus, misalkan anggap aja clear HS, berarti usahakan catnya juga pakai cat yang bagus. Percuma kalau kita pakai cat yang murahan tapi clearnya bagus, tentunya kepudaran warna juga tetap akan cepat juga, karena clear gak akan berpengaruh pada warna yang dihasilkan dari cat yang kita aplikasikan. Yang saya maksud cat NC di sini. Mungkin teman-teman paham ya. Berikutnya pertanyaan dari Mas Weswi. Ini langsung pertanyaannya saya translate ke bahasa Indonesia aja ya. Mas mau tanya, ini cat pelek Vario 125 all, ini pelek yang model tromol ya, ngecat sampai 3 kali kok masih gosong terus, kejadiannya seperti gitu. Memang ya, untuk rem yang masih model tromol itu pengaruh panasnya sangat tinggi, menyebar keseluruhan pada area tromol. Ketika kita lapis cat yang tebal, tentunya penguapan panas dari gesekan rem yang dihasilkan itu penguapannya akan terhambat karena lapisan yang tebal tadi. Jadi solusinya bagaimana ya? Solusinya catnya usahakan jangan tebal-tebal, terus pastikan kondisi setel remnya netral ketika nggak dipakai ya. Maksudnya itu nggak ada bunyi gesekan ketika remnya nggak dipakai. Dan customer atau yang punya motor dibilangi jangan sering gaspol remblong, karena kalau sering gaspol rempol tentunya panas nggak akan terkontrol. Ketika sudah dicat tentunya penguapannya panasnya terhambat dan itu mengakibatkan catnya gosong. Sejauh yang saya tahu, kalau cat bawaan dealer itu kayaknya model powder coating ya, jadi catnya memang kuat, tipis. Jadi kalau kita sudah lapis dengan warna-warna mungkin aerosol atau warna yang kita aplikasikan dengan sprayan cat NC, cat PU, untuk rem model tromol memang kejadiannya rawan terbakar. Solusinya kasih pengertian kepada konsumen dan usahakan lapisan catnya tetap tipis. Jadi mudah-mudahan pertanyaan ini menjawab memuaskan bagi Mas Weswi ya. Sorry, minta maaf tadi pas nuang hardener kameraku lupa nggak saya on kan. Oke, lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Mas mengakali cat mutiara putih biar nggak menguning bagaimana? Ini pernah saya bahas di video yang lalu, tapi kebetulan saya juga lagi mengerjakan warna mutiara yang saya akali supaya mutiaranya terlihat nggak nguning ya. Bukan pada NMAX kemarin, di video kemarin bukan. Ini satu lagi NMAX. Kebetulan aku ada pekerjaan 2 NMAX. Triknya bagaimana? Nanti tunggu aja uploadan. Setelah uploadan ini langsung saya berangkatkan videonya. Berikutnya dari Mas Ratih Hanoi. Semburan clear dari spray gun kotor terus, keluar bintik-bintik putih terus. Tangki air kompresor sudah ditap, air filter sudah double, masih tetap buai. Nuhun pencerahannya Mas. Ini yang dimaksud bintik-bintik putih ini seperti apa? Kalau bintiknya putih seperti tepung, terkadang mungkin spray gun kita yang kotor Mas. Maksudnya ketika habis aplikasi clear coat kita lupa nyuci, kemudian mengering pada spray gunnya, kita tembakkan, terjadi kotoran, atau mungkin bekas cat spray gunnya nyucinya nggak bersih juga bisa. Tapi kalau bintik putihnya seperti halnya mendung, kemudian setelah ngering timbul buih-buih kecil, itu bisa
ya terindikasi popping. Kalau air kan gelembungnya jelas. Kalau popping itu buih, putihnya putih buih mas. Jadi coba dicek thinner diganti, misalkan sudah dibersih semua, terus saluran-salurannya dicek kembali. Saya curiganya di sini kayaknya popping ya, kayaknya popping. Tapi lebih jelasnya coba masnya kirim ke Instagram saya, bintiknya seperti apa, jadi supaya aku bisa langsung melihat. Karena kejadiannya kalau nggak melihat langsung pada video susah mas untuk menjawab. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ririf Dance. Bang mau nanya, di Kalsel cuaca panas banget, saya pakai cat PU, thinner PU. Kalau ngecat pagi atau siang biar hasil catnya nggak kasar bagaimana? Nah ini cuacanya sama dengan saya ya. Untuk aplikasi siang hari ketika kita pakai cat PU, berarti kalau masih mendapati cat yang kasar berarti setting spreganya kurang basah. Caranya basahi bagaimana? Berarti mixing rasio thinner yang kita tambahi mas. Misalkan lebih bagusnya lagi kita pakai thinner yang lebih slow atau extra slow. Ini kalau mendapati cuaca yang terlalu panas atau suhu yang enggak ideal ya. Caranya seperti itu. Ubah thinnernya meskipun PU, cari thinner PU yang slow atau extra slow, dan mixing rasio campuran thinnernya ditambahi supaya mendapati hasil cat yang enggak kasar. Aplikasinya jangan langsung tebal, tipis-tipis bertahap seperti ketika aplikasi warna PCE kemarin yang warna hitam cat NC. Nah seperti itu, tipis-tipis nanti dropletnya hasil akhirnya catnya nggak kasar mas. Kalau nggak kasar ya bisa langsung naik clear coat tanpa kita kesek, tentunya pekerjaan lebih cepat. Berikutnya pertanyaannya dari Mas Muklis. Bang, sisa cat yang sudah tercampur dengan thinner bisa bertahan berapa lama? Apa masih bisa dipakai 24 jam lebih? Bisa mas, bisa. Tapi kalau untuk warna-warna yang berpartikel seperti warna metalik ya kalau bisa habis sekalian. Tapi misalkan kita mau pakai di 24 jam kemudian, atau biasanya saya itu seminggu asal nggak nguap masih bisa saya pakai. Tapi untuk warna metalik sebaiknya ngoplos lagi yang seger mas, karena warna metalik pengaruhnya pada partikel ya. Berikutnya dari mobil video. Bang, sampean nggak pakai epoxy, apakah daya rekatnya kuat dan tahan lama? Mohon pencerahannya. Kemarin sudah saya jawab di video 3 video sebelumnya ya, silahkan masnya gali saja di situ sudah saya jawab lengkap. Oke, berikutnya pertanyaan dari Tamar Malinta. Mas, bahas spregan yang mas pakai dong, mereknya apa, nozzle-nya berapa, peruntukannya masing-masing, jadi bisa untuk referensi. Gini, biasakan ketika melihat video baca kolom deskripsi ya, biasanya di situ saya jelaskan lengkap detail dari nozzle yang saya pakai dan spregan. Untuk yang saya gunakan pada malam ini aku pakai opo iki, SATA Minijet 4400. Ini kayaknya tipe yang RP. Untuk nozzle nggak salah 12. Terus yang tak pakai di video kemarin masih sama, antara RP dengan HVLP masih SATA 4400. Tapi untuk ngecat pakai nozzle 10. Berikutnya mas mau tanya, saya pernah nyoba beberapa kali pengaplikasian mode one visit aplikasi, sering meler. Kira-kira kenapa ya? Apa lebih baik kalau sudah begitu pakai vlog mode saja? Kalau sering meler berarti mungkin ada yang salah pada spasi mas. Mungkin spasinya loncat-loncat, atau mungkin ritmenya yang kurang cepat. Ritme cepat dan enggak itu menyesuaikan dengan nozzle. Misalkan saya pakai seperti gini ya, jangan diikuti seperti gini ketika mungkin teman-teman nozzle-nya lebih kecil, karena yang saya pakai ini nozzle-nya yang besar ya, nozzle 12. Ketika sudah mendapati meler bisa ditolong dengan satu dipoles, caranya sudah pernah saya bahas, ataupun di vlog mode itu lebih aman. Atau mungkin maksudnya masnya seperti gini, ketika sudah gagal terus apa sebaiknya kita pakai mode vlog mode aja. Nah, kenapa kalau ada mode cepat kita malah pilih yang lambat? Kalau misalkan gagal pada teori seperti gini kan masih bisa ditolong dengan vlog mode, tapi kalau pada teknik seperti gini kita sudah bisa menghasilkan hasil yang lumayan, juga bisa tersaji dengan bagus, kenapa harus di vlog mode? Sekarang pertanyaan ganti saya balik ke masnya. Oke, kalau ada meler masih bisa ditolong, tapi kalau misalkan kita coba terus berhasil, kenapa harus di vlog mode? Oke, pertanyaan berikutnya
Ini bukan pertanyaan sih, cuman Mas Aldi Yusuf. Oke, makasih penjelasannya. Ditunggu video perstabilioan selanjutnya. Ya, ini secara tidak langsung Mas, ini menjawab video sampean ya pada video kali ini, atau konten yang saya upload ini menjawab dari video sampean. Hasil akhirnya seperti gini. Ini bisa digunakan sebagai dasar warna stabilo. Juga bisa dikembangkan ketika kita mungkin pengen cat yang berpartikel atau kekinian, kilatku rada susah ngomong, diaplikasikan warna mutiara lembayung emas di atasnya, itu juga lebih bagus. Cara ngoplosnya ada pada video tadi di depan. Dan hasil paginya seperti begini. Cat yang kita gunakan cat jenis PU, jadi kita bisa kerja malam ngecat tanpa jeda yang lama. 1 jam setelah aplikasi warna putihnya tadi PU ya, terus naik ke warna hijaunya PU juga, nggak sampai 1 jam langsung kita bisa aplikasi clear coat di atasnya. Untuk beta clear coat, bagi teman-teman mungkin yang pernah gagal coba beta clear coat, yang saya rasakan pribadi ya, untuk beta clear coat mixing ratio thinnernya jangan banyak-banyak, karena ketika sudah dicampur dengan hardener dia encer banget. Saya ketemu itu di angka 8% untuk beta clear coat, tapi kalau lebih dari 10% tentunya clearnya encer banget, ditembak malah rawan meler. Ini jawabannya. Untuk thinner yang dipakai malam hari, pilih extra slow, minimal slow. Thinnernya 8% ini yang saya gunakan, nozzle 12. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan jawaban saya ini memuaskan. Bagi teman-teman silahkan tanya lagi 1 kali 24 jam, nanti saya jawab di video selanjutnya sambil menjawab request dari tadi ya Mas, bagaimana mutiara putih supaya tidak terlihat kuning. Nanti videonya langsung saya berangkatkan insya Allah besok. Sampai ketemu dengan video selanjutnya, bye bye.